Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Besar harapan saya bahwa kita semua, khususnya jemaat-jemaat GKMI Ecclesia yang saya kasihi, senantiasa berada dalam keadaan sehat, keadaan sejahtera, dan berada di bawah sayap kepak perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita memulai renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu di dalam ibadah online pada hari Minggu pagi ini. Bapa di surga, sebentar lagi kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau berikan kepada hamba hikmat kebijaksanaan dan juga kepada jemaat-jemaat-Mu yang mendengar Bapa, agar setiap dari kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti, memahami, dan terutama melaksanakan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat senantiasa menjadi berkat, dapat menjadi rema di dalam hidup kami, menuntun hidup kami di jalan-Mu yang benar. Dan kami meyakini bahwa pada saat kebenaran firman-Mu ini disampaikan, maka kuasa iblis tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu Bapa, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada-Mu pada saat ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami dapat benar-benar fokus, perhatian kami tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Doa kami yang jauh dari sempurna yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1-8, dilanjutkan dengan Yohanes 9 ayat 1-11. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, berenang adalah salah satu olahraga favorit saya. Karena berenang atau swimming itu adalah olahraga yang sangat aman. Dalam arti tidak ada tekanan apapun di persendian badan kita. Tidak ada tekanan ya, karena ngambang di air. Dan berenang itu melibatkan banyak anggota tubuh kita untuk bergerak, tangan, kaki, badan. Lokasinya berenang bisa di kolam renang ataupun di laut. Walaupun pada umumnya kita banyak melakukannya di kolam renang biasanya. Nah, pemandangan air biru di kolam ataupun suara debur ombak di laut dapat memberikan efek menenangkan pada jiwa kita, bukan? Pada saat saya sedang merasa tertekan ataupun unhappy begitu, saya biasanya pergi berenang. Dan itu bisa menenangkan suasana hati yang galau. Nah, saudara-saudara, ternyata kolam di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru pun, menjadi lokasi dari beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kedua kolam ini terletak di Yerusalem. Yang pertama adalah kolam Betesda yang terletak di pintu gerbang domba Yerusalem. Kolam Betesda atau dalam bahasa Inggrisnya Pool of Bethesda adalah sebuah kolam air yang saat ini, zaman sekarang ini berada di Muslim Quarter di Yerusalem. Di jalanan yang menuju Beth Zeta Valley. Nah, di pasal kelima Injil Yohanes yang tadi kita baca, itu digambarkan kolam Bethesda ini itu dekat pintu gerbang domba atau sheep gate.
dan dikelilingi oleh 5 serambi. Nah, dikaitkan dengan mujizat penyembuhan. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di situ. Nah, arkeolog di abad ke-19 menemukan bekas-bekas kolam yang cocok sekali dengan penggambaran Injil Yohanes. Jadi kolam ini benar-benar ada sesuai dengan fakta yang ditulis di Alkitab. Dalam kitab Yohanes 5 ditulis bahwa sesudah hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Nah, di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah ya. Tidak mudah bukan untuk tetap memiliki pengharapan bagi seseorang yang telah menderita sakit sehingga 38 tahun lamanya. Bayangkan ya, sungguh lama itu. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? 38 tahun. Selama 38 tahun itu, orang ini berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Orang-orang yang cacat tubuh. Menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama mencemburkan diri ke dalam kolam itu. 38 tahun ia berbaring dan berharap dan dia selalu kalah cepat dari orang lain. Kecewa? Pasti. Itu setidaknya yang tergambar dari keadaan orang ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, ya, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku," dia berkata demikian. "Saat aku mencoba mencemburkan diri, selalu saja ada orang lain mendahuluiku." Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya pada hari itu. Ya, Tuhan Yesus sedang berdiri di hadapannya, bukan? Dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit? Ya, di mana kita merasa bahwa sepertinya kok sudah tidak ada harapan lagi. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang sudah ia sediakan, yang sudah ia rancangkan bagi kita. Ya, itu kolam yang pertama ya, kolam Bethesda. Kolam yang kedua adalah kolam Siloam, juga terletak di dalam Yerusalem. Nah, kolam Siloam ini itu berfungsi sebagai tempat persediaan air. Sejak zaman Daud, kolam Siloam itu menjadi sumber air suci yang digunakan dalam upacara-upacara di Bait Allah. Ya, konon kolam ini menjadi sumber air bagi seluruh penduduk yang tinggal di kota Yerusalem.
Kata Siloam itu juga memiliki arti yang diutus. Yang diutus. Nah, kolam Siloam ini dihubungkan dengan terowongan dengan sumber air Gihon. Sebuah prasasti pernah ditemukan oleh dua orang pemuda pada tahun 1880, ya abad ke-19, yang menjelaskan bahwa terowongan itu digali dari kedua ujungnya. Tulisan pada prasasti itu menyatakan bahwa pembuatan terowongan tersebut dilakukan tidak lama sebelum tahun 701 sebelum Masehi, ketika Sanherib mengepung kota Yerusalem. Nah, terowongan tersebut, saudara-saudara, merupakan bagian dari sistem pertahanan kota, ya, yang dapat melindungi atau menahan serangan yang datang dari luar. Nah, kolam Siloam ini disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab. Kitab Yesaya pasal 8 ayat 6 menyebutkan air Shiloah yang mengalir lambat. Ya, Siloam itu adalah nama Yunani dari kata Ibrani yang disebut tadi ya, Shiloah, kata lainnya. Pembangunan terowongan Hizkia disiratkan dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat 6 untuk mengumpulkan air kolam bawah. Itu ditulis di dalam bagian lain di dalam Alkitab bahwa Raja Hizkia itu membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Nah, kolam yang dimaksud itu adalah kolam Siloam ini. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen, kolam Siloam itu mempunyai makna tambahan yang sangat khusus. Karena apa? Karena dicatat dalam Injil Yohanes sebagai tempat Yesus Kristus melakukan mujizat, memberikan penglihatan bagi orang yang buta sejak lahirnya. Ya. Mari kita baca sekali lagi yang ayat dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 ini. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah ia ini dulu seorang pengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Amin. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, air itu memang memiliki peranan penting, sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tubuh manusia itu, ya ini pengetahuan umum ya, terdiri dari 70% air. Dan pada saat terjadi kelaparan atau krisis kelangsungan hidup, ya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih baik tidak makan berhari-hari daripada tidak minum. Riset sudah membuktikan bahwa manusia dapat bertahan tanpa makan hingga 3 minggu. Namun tanpa minum air, manusia hanya bisa bertahan 4-7 hari, tergantung situasinya. Ya, situasi itu misalnya temperatur, suhu, dan kelembapan yang mungkin berbeda-beda di tempat-tempat yang berbeda. Nah, bagi kita orang percaya, tentunya air itu memiliki makna penting yang lain, yaitu media yang dipakai dalam pembaptisan. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang bertobat dengan air sebagai tanda pertobatan. Dalam arti, orang yang dibaptis dengan air telah menyesali semua dosa-dosanya. Bahkan, Yesus pun dibaptis bukan oleh Yohanes Pembaptis dengan air di sungai Yordan. Sama seperti yang lain-lainnya. Nah, sama seperti kita membersihkan badan kita dari kotoran dengan mandi dengan air, maka pembaptisan pun menandakan penyucian, pembersihan diri dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan penanda bahwa kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Namun melalui 2 kisah di atas,
yang menceritakan dua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di dua lokasi kolam yang berbeda, yaitu kolam Bethesda dan kolam Siloam, ya, ada tiga hal yang kita bisa pelajari atau kita bisa petik, ya, hikmahnya untuk dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kuasa kesembuhan atau pemulihan itu datang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Air di kedua kolam tersebut hanyalah media, alat belaka yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Namun kuasa kesembuhan itu sendiri hanya dapat berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda tersebut, Tuhan Yesus kan tidak menyeret orang itu ke dalam kolam Bethesda agar bisa sembuh, bukan? Tuhan Yesus hanya sekedar berkata, berfirman, ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jelas bukan saudara-saudara bahwa kuasa penyembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri, berasal dari firman yang keluar dari mulutnya. Filipi 2 ayat 10b mengatakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa bukan? Dan tentunya perkataan segala yang ada di bumi itu termasuk sakit penyakit. Sakit penyakit pun bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang terulur untuk menolong kita. Pada saat orang yang lumpuh selama 38 tahun di kota kolam Bethesda itu ditanya, ya, oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, dari perkataan orang lumpuh tersebut, ya, jelas bukan bahwa ia tahu bahwa yang dihadapannya itu Tuhan Yesus. Karena ia dengan jelas menyebut Tuhan. Tapi lalu ia berkata apa? Bahwa tidak ada orang yang membantu menurunkan dia ke dalam air di kolam Bethesda tersebut. Yang mulai goncang pada saat bergoncang, ya. Sehingga orang-orang lain selalu mendahului dia masuk ke kolam tersebut. Dan dia tidak pernah bisa berhasil masuk ke dalam kolam tersebut. Saudara, bukankah kita seringkali seperti orang yang lumpuh ini? Seringkali dalam situasi yang sulit, seringkali dalam situasi krisis seperti krisis pandemi yang sedang terjadi ini, kita seperti menjadi lumpuh, tidak berani berbuat apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan, terlalu putus asa untuk mencoba melakukan sesuatu, bukan? Mungkin karena kita sudah terlalu nyaman berada di comfort zone, ya, di comfort zone atau zona kenyamanan kita, ya, kita sudah enak melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kita menjadi enggan, kita menjadi malas untuk mencoba sesuatu yang baru. Dalam kegiatan kita bergereja contohnya, kita sudah terbiasa, ya, setiap minggunya dengan ibadah tatap muka. Dan mungkin dalam hari-hari dalam minggu tersebut kita mengadakan ibadah konsel, kita mengadakan kebaktian keluarga, kebaktian ucapan syukur di rumah-rumah jemaat secara fisik atau tatap muka. Namun di tengah-tengah pandemi ini, gereja terpaksa harus beradaptasi dengan cara apa? Bergaul dengan teknologi. Karena segala sesuatu terpaksa harus dilakukan secara online. Nah, ataukah kita sudah mencoba melakukan sesuatu, tetapi kita bersandar kepada pengertian kita sendiri dan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta hikmat dan pengarahan daripadanya. Mungkin karena terlalu sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan kita sendiri, menyebabkan kita tidak melihat, ya, kita tidak bisa melihat tangan Tuhan Yesus yang terulur untuk menolong kita. Mungkin dia sudah berkata, seperti yang dia katakan kepada orang lumpuh tersebut, maukah engkau sembuh untuk kita yang sakit? Ataukah dia berkata, maukah engkau pulih dari keterpurukanmu untuk kita yang mungkin sedang bergumul dengan persoalan finansial ataupun persoalan pribadi? Dan melalui firman-Nya di Alkitab, dia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tersebut sebenarnya. Ataupun dia bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong. Namun seringkali kita tidak mendengar suaranya.
Kenapa saudara-saudara? Karena kita mengeraskan hati. Atau kita jarang berkomunikasi dengannya melalui doa-doa dan ucapan-ucapan syukur kita mungkin. Mungkin kita terkadang malas ya untuk berdoa. Kita malas untuk membaca firman Tuhan. Sehingga seringkali kita menjadi tidak sensitif. Kita tidak terbiasa mendengar suara Tuhan. Mengeraskan hati. Dan lama-lama cenderung mengandalkan diri sendiri. Yang pada ujung-ujungnya nanti dapat mengakibatkan frustasi dan kecewa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, janji-janji Tuhan itu indah. Janji-janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan dia rindu agar kita mau menjalin komunikasi erat dengannya. Dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita, melalui pembacaan Alkitab kita, melalui saat teduh kita setiap harinya. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita telaten membaca Alkitab, kita pasti tahu dan bisa mengamini bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu sudah pasti rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan itu dirancangkan untuk memberi kita hari depan yang penuh harapan. Bagian lain di dalam Alkitab, ya, khususnya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan apa saudara-saudara? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara, sejalan dengan apa yang kita baca dalam Yeremia 29 tadi, kita bisa memegang janji Tuhan bahwa ia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena apa? Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan? Tadi kita sudah baca dalam kitab Yeremia 29. Tetapi dikatakan lagi bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan Allah kita itu begitu tinggi dan mulia, saudara-saudara. Sehingga pikiran kita yang terbatas ini tidak akan mungkin bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita secara lengkap. Ya, itu bisa kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nah, oleh karena kita tidak dapat menyelami rancangan-rancangan Tuhan atau rencana Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka kita perlu tuntunan Roh Kudus, bukan? Kita harus membuka hati kita dan pikiran kita, belajar untuk dengar-dengaran akan suaranya. Lahir baru di dalam Kristus dengan cara bertobat dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena hanya dengan cara demikianlah, pada saat ia berkata, maukah engkau sembuh? Atau maukah engkau pulih? Kita dapat dengan yakin berkata, ya Tuhan, saya mau. Dan saya akan lakukan apapun yang engkau kehendaki saya lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk menolong sesama kita yang buta secara rohani. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 9 yang kita tadi baca adalah menyembuhkan orang yang memang sudah buta sejak lahirnya. Jadi kalau di Yohanes 5 Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh namun masih bisa melihat. Nah, di sini orang yang disembuhkan ini benar-benar buta seumur hidupnya. Cacat fisik. Nah, saya secara pribadi tidak bisa membayangkannya kalau seandainya saya ini buta sejak lahir. Betapa tidak nyaman dan membuat frustasi, bukan? Pada saat Saulus, kalau saudara ingat ya, di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Saulus yang nantinya menjadi Rasul Paulus itu menjadi buta dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Pada saat ia menuju ke Damsyik, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 8, saya yakin ia pasti merasakan kepanikan yang sungguh luar biasa. Ia menjadi buta selama 3 hari sebelum ia disuruh Tuhan untuk menemui seorang murid Tuhan yang bernama Ananias, yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penglihatan.
Paulus. Saya hanya bisa membayangkannya betapa bersukacitanya Saulus waktu itu ketika penglihatannya kembali dipulihkan Tuhan melalui penumpangan tangan Ananias. Saudara-saudara, karena faktor umur, ya, saya sekarang ini memakai kacamata plus dan silindris. Karena kalau tidak pandangan saya menjadi buram dan berganda. Apalagi ketika berusaha membaca sesuatu dari jarak dekat. Ya. Nah, tanpa kacamata akan sangat sulit bagi saya untuk beraktivitas sehari-hari. Karena tidak bisa melihat suasana ataupun tulisan-tulisan di sekitar saya dengan jelas. Apalagi pada saat mengendarai mobil. Ya, bisa sangat berisiko karena tidak bisa melihat pemandangan di depan dengan jelas. Pada saat saya memasuki usia 40 tahun, beberapa tahun yang lampau, saya bingung. Karena pada saat saya berusaha membaca buku catatan transaksi atau apapun, kok sepertinya buram gitu ya. Dan bertambah lama bertambah parah. Awalnya saya pikir mungkin karena kecapean ya, mungkin karena kurang istirahat yang bisa mengakibatkan pandangan saya menjadi kurang jelas begitu. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah karena faktor usia, saudara-saudara. Usia yang bertambah mengakibatkan otot-otot mata dan kekuatan syaraf melemah. Nah, pada saat saya pergi ke optik, ya, ke toko kacamata dan memeriksakan mata saya, ternyata saya sudah harus memakai kacamata dengan ukuran plus dan silindris yang ditentukan berdasarkan pemeriksaan. Dan setelah jadi kacamatanya, saya coba pakai untuk pertama kali. Wah, luar biasa. Serasa seperti memiliki sepasang mata baru. Kualitas pandangan saya menjadi seperti televisi HD ya, HD, high definition. Warnanya jelas, tulisannya jelas, semuanya serba jelas. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa konsep yang sama berlaku juga dalam kehidupan rohani kita. Untuk bisa memulai mencoba, mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mulai bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan untuk itu kita harus memakai kacamata yang disediakan Allah bagi kita. Yaitu apa? Kitab suci, Alkitab. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Dengan mempelajari dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab dan menghidupinya setiap hari dengan melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita renungkan, dan mempraktekkan secara nyata dalam aktivitas kita sehari-hari, maka kita akan lebih bisa memahami, melihat rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita secara lebih jelas. Karena kita sudah memakai kacamata rohani yang diperlukan. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita tentunya adalah memenuhi amanat agung yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dengan jelas mengutarakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Dikatakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, melalui amanat agung ini, jelas bukan Tuhan ingin mengutus kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang masih buta secara rohani. Di dalam Injil Yohanes 9, tadi kan bercerita perihal orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus setelah membasuh matanya di kolam Siloam. Jelas di sini kita bisa melihat bahwa setelah matanya dijelekkan, dia bersaksi kepada banyak orang di sekitarnya, kepada tetangganya, dan banyak orang-orang lagi yang lain mengenai apa, saudara-saudara, mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus terhadapnya. Dia bersaksi, dia memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, saya rasa pembasuhan di kolam Siloam memiliki makna simbolis rohani yang mendalam. Seperti kita baca tadi, Siloam itu artinya apa? Yang diutus. Artinya setelah disembuhkan dari kebutaannya, pada saat membasuh matanya di kolam Siloam, orang yang tadinya buta tersebut menjadi utusan Tuhan yang bisa menceritakan kabar baik tersebut kepada orang-orang lain.
Dia menceritakan tentang kebaikan yang telah dilakukan Tuhan Yesus terhadapnya. Nah, kita semua sudah kenal yang namanya Rumah Sakit Siloam, bukan? Jelas Rumah Sakit Siloam didirikan untuk bisa membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit secara fisik. Nah, dengan konsep yang sama, kita pun sebagai murid-murid atau anak-anak Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi kolam-kolam Siloam bagi mereka yang masih buta secara rohani. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ya tidak mudah untuk menempatkan iman kita dalam rencana Tuhan. Pada saat ketika kita tidak melihat hal-hal baik tepat di depan mata kita, apa yang tidak bisa kita lihat. Tetapi bukankah Tuhan itu penuh kuasa dan menginginkan yang terbaik untuk kita? Rencana Tuhan bagi hidup kita lebih baik dari rencana kita. Saat ini mungkin tangan Tuhan telah terulur di depan kita, siap menolong kita. Mari kita semua semakin bertumbuh di dalam Dia melalui doa-doa kita, melalui pembelajaran firman Tuhan dan pelayanan kita dalam menyebarkan Injil. Sehingga apa saudara-saudara, kita akan dengan lebih jelas dapat melihat tangan Tuhan yang terulur bagi kita dan bisa merasakan kekuatan dan kesembuhan serta pemulihan yang disediakan bagi kita semua yang taat dan beriman kepadanya. Selamat menempuh hidup yang beriman dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati.